Sembari dari itu, langkah untayan yang kedua selawat bertangkaikan salam berwujudkan rindu berkasih kasih sayang pada seorang proklamator yang tidak pernah naik motor, pada seorang proklamasi yang tidak pernah memasang dasi kecuali serban yang tertata rapi, tidak lain tidak bukan Nabiullah yang telah rela mengorbankan diri berhujankan anak-anak bermandikan darah demi tegaknya kalimat tauhid la ilaha illallah. Tidak lain juga tidak bukan dia seorang pemimpin yang telah mengubah umatnya dari biadab menjadi beradab, yang berseteru kini menjadi satu, yang dulunya menyembah berhala kini menyembah Allah Ta'ala. Takbir, Allahu Akbar. Maka wajar pantaslah kita mengirimkan sepotong doa yang ringan dalam lisan namun insya Allah berat dalam timbangan. Billahi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dewan juri yang kami muliakan, yang arif dan bijaksana, dan hadirin sekalian yang kami banggakan. Islam tinggallah nama di zaman ini, di mana penganutnya, pemeluknya adalah tinggal tulisan di sebuah KTP. Risalah ditinggalkan secara sengaja sehingga bermunculan berbagai masalah. Yang lebih parahnya adalah perayaan hari-hari besar yang tidak berkaitan dengan syariat Islam, malahan bertolak belakang dan mengait pada akidah. Maka dari itu pada perayaan Maulid tahun ini kami mengangkat judul dengan tema meneladani risalah di zaman penuh masalah. Dari sekian berbagai masalah adalah kaitannya yaitu pengaruh budaya bangsa Barat, yaitu mereka melupakan sabda Nabi
menikmati bahwa rasa cinta itu tidaklah hanya dalam kalimat, melainkan harus kita buktikan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara meneladani sikapnya, perkataannya, perbuatannya, dan juga ketetapannya. Maka dari itu muncullah pertanyaan, wahai saudara, bagaimana kita umat di zaman ini yang tidak bertemu langsung dengan Rasulullah untuk meneladaninya? Jelas jawabannya, yaitu dengan meneladani sikap guru-guru kita, kiai-kiai kita, ulama-ulama kita yang mendapat sanad dari Rasulullah SAW. Sebagaimana sabda Nabi, al-ulama'u warasatul anbiya, para ulama adalah pewaris para nabi. Maka dalam konteks ini hadirin, barang siapa yang mengaku mencintai Nabi, maka ia harus menjaga sikapnya, tutur katanya, dan juga bahasanya. Namun hadirin, pada zaman globalisasi ini, di mana segalanya berkembang dengan pesat, di mana khususnya media sosial yang dapat mengakses internet informasi dari penjuru dunia ke penjuru dunia digunakan untuk maksiat, yang seharusnya bisa kita gunakan untuk hal-hal positif seperti saling menasihati, saling berbagi informasi, dan saling menyebarkan dakwah Islam. Namun hadirin, sekarang digunakan untuk kezaliman seperti saling menjatuhkan, saling menghina, dan yang lebih parahnya, maaf cakapnya, digunakan untuk judi online yang tidak kenal sekarang dengan skandal. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Tidak hanya sampai di situ, wahai saudaraku, mereka menjadikannya sebagai profesi dan juga menafkahi keluarga dengan hasil yang haram itu. Sehingga banyak pada saat ini di mana generasi muslim akhlaknya, tutur katanya tidak terjaga lagi. Hadirin, pernahkah kita pikirkan jika Rasulullah pada saat itu hanya diam dan membiarkan umatnya berkecimpung pada dunia kebodohan? Mungkin kejahilan itu menjadi nyata pada saat ini. Maka dari itu hadirin, kita harus mensyukurinya. Tidak cukup dengan hanya mensyukurinya, yaitu dengan mengevaluasi diri dan juga memotivasi diri dengan saling menghindari kemungkaran. Sebagaimana sabda Nabi, "Faman ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' bi yadihi fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi." Barang siapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran, maka ia harus mengubahnya dengan tangannya. Apabila tidak bisa dengan tangannya, dia bisa menggunakan lisannya dengan kata yang halus. Apabila tidak bisa, dia bisa menggunakan hatinya dengan memunajat kepada Allah dan mendoakan saudara tersebut balik ke jalan yang lurus. Maka dari itu, dalam keadaan genting ini, marilah kita saling merangkul, wahai saudara, bukannya saling memukul, saling menyatukan, bukannya saling menjatuhkan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. Dan tolong-menolonglah kamu dalam perbuatan kebajikan dan takwa, dan jangan menolong-menolonglah kamu dalam perbuatan dosa dan kebusukan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Maha benar Allah atas segala firman-firman-Nya. cukup sekianlah